Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. nahmaduhu wa nusholli ala rasulil karim amma ba'du. Kita teruskan talim di rumah kita tentang masalah itikaf. Itikaf adalah berdiam di dalam masjid dengan niat itikaf. Menurut mazhab Hanafi, hukum itikaf ada 3 macam. Pertama, itikaf wajib. Itikaf ini menjadi wajib karena nazar, misalnya karena mengucapkan jika saya dapat menyelesaikan pekerjaan ini, saya akan beritikaf sekian hari. Atau mungkin tanpa harus ada pekerjaan, misalnya karena mengucapkan saya mewajibkan kepada diri saya untuk beritikaf selama sekian hari, maka itikafnya menjadi wajib dan sekian hari yang ia niatkan wajib ia tunaikan. 2. Itikaf sunnah, yaitu itikaf sebagaimana yang biasa dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yaitu beritikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga, itikaf nafil, yaitu itikaf tanpa batasan waktu dan hari. Kapan saja seorang beritikaf, ia dapat melakukannya. Bahkan jika berniat itikaf seumur hidupnya pun dibolehkan. Selanjutnya ada beberapa perbedaan pendapat tentang waktu itikaf yang paling sedikit. Imam Abu Hanifah rahmatullahi menyatakan bahwa itikaf hendaknya tidak kurang dari 1 hari. Sedangkan Imam Muhammad rahmatullahi berpendapat bahwa boleh itikaf dalam waktu yang singkat. Pendapat inilah yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Oleh sebab itu sangat penting bagi setiap orang berniat beritikaf saat memasuki masjid, sehingga ketika ia melaksanakan sholat atau beribadah selama berada di masjid, ia akan memperoleh pahala itikaf. Saya melihat ayah saya, semoga Allah SWT menyinari kuburnya, selalu memperhatikan masalah ini. Setiap memasuki masjid sambil melangkahkan kaki kanannya, ia membaca niat itikaf. Nawaitu itikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Kadangkala untuk mendidik para pelayannya, ia mengucapkan niat itikaf tersebut dengan suara nyaring. Pahala itikaf itu sangat banyak, demikian pula keutamaannya, sehingga baginda Nabi SAW senantiasa memperhatikannya. Perumpamaan orang yang beritikaf adalah seperti orang yang beritikaf adalah seperti orang yang pergi ke masjid. Perumpamaan orang yang beritikaf adalah seperti orang yang pergi ke rumah orang lain untuk meminta hajatnya. Saya berkata, selama hajatku belum terpenuhi, aku akan tetap tinggal di sini. Jiwaku keluar bersimbuh di bawah kakimu, inilah hati yang mengharap padamu. Seandainya hal itu dilakukan, bahkan hati tuan rumah yang sekelas batu niscaya akan melunak. Bagaimana dengan Allah SWT yang maha pemurah, yang kerahimannya sangat luas dan tak terbatas. Engkaulah yang maha pemberi, rahmatmu senantiasa terbuka bagi setiap hati. Bertanyalah tentang keadaan Musa dengan Robnya. Ia pergi untuk mengambil apa, tetapi ia malah menjumpai kenabian. Permasalahan sekarang adalah bagi kaum laki-laki, masjid yang paling utama untuk itikaf adalah Masjidil Haram di Mekah. Selanjutnya Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh, kemudian Masjid Baitul Maqdis, kemudian Masjid Jami, dan selanjutnya masjid di kampung kita masing-masing. Imam Abu Hanifah rahmatullahi menerapkan bahwa masjid yang digunakan untuk beritikaf adalah masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad rahmatullahi, masjid yang sesuai dengan syariat dapat digunakan untuk beritikaf walaupun belum digunakan untuk sholat berjamaah 5 waktu. Sedangkan bagi kaum wanita, hendaknya mereka beritikaf di masjid atau muhala di dalam rumahnya, di masjid atau musola di dalam rumahnya. Jika tidak ada musola di dalam rumah, hendaknya disediakan sebuah kamar atau sudut rumah yang khusus untuk itikaf. Yang demikian itikaf lebih mudah bagi kaum wanita daripada kaum laki-laki, karena mereka cukup duduk di rumahnya, sedangkan pekerjaan-pekerjaan rumahnya dapat dikerjakan oleh anak-anaknya dan ia tetap mendapatkan pahala itikaf. Namun sayangnya, meskipun itikaf bagi kaum wanita itu mudah, banyak di antara mereka yang tidak mengamalkannya. Alhamdulillah, setelah kita bacakan tentang bab itikaf, untuk tahun ini, Masya Allah, Allah SWT berikan ujian kepada umat Islam. Dengan adanya virus corona, maka di mana-mana jamaah untuk tidak melakukan aktivitas di masjid. Maka kita doa pada Allah SWT, kita niatkan itikaf di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan niat kita ini diterima oleh Allah SWT. Karena niat
orang beriman ini nilainya tinggi di sisi Allah SWT. Innama a'malu binniyat. Sungguhnya amal ini tergantung niatnya. Kalau kita niat itikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar, mencari keridhaan Allah SWT, maka Allah SWT akan terima niat kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita buat amalan supaya Allah SWT angkat virus corona ini dari dunia ini. Setiap hari kita baca Quran panjang-panjang, sholat sunnah panjang-panjang, zikir panjang-panjang, doa panjang-panjang. Bahkan doa ini sambil nangis, sampai bisa menangis. Kalau kita nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Kalaupun nggak bisa, maka kita doa, ya Allah kenapa hati saya keras sehingga nangis nggak bisa, pura-pura nangis nggak bisa. Doa terus pada Allah SWT. Dan kita bacakan Al-Fatihah supaya Allah SWT segera angkat penyakit atau virus corona ini dari dunia ini, dan Allah SWT kembali mudahkan kita untuk setelah masa virus corona ini berakhir, Allah SWT mudahkan lagi kita untuk itikaf lagi di jalan Allah SWT, baik 3 hari, 40 hari ataupun 4 bulan. Dan kita doa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT matikan kita semua ini dalam keadaan Allah SWT ridho pada kita, dalam keadaan kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan diridhoi Allah SWT. Demikian talim kita pada saat ini. Kita sempurnakan majelis ini dengan doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.